kita juga bisa transfer nih ke orang lain Ya, gitu. terutama untuk MBR ya Pak Habib. Jadi Betul. ketika ada MBR yang ingin upgrade, Ya. kemudian lisensi itu ingin dipakai, Ya. itu tinggal ditransfer ke mitra MBR Ya. seperti itu. Tinggal masukkan ID-nya nanti. Oke, nah kemudian lanjut ya, ini ada bertanya nih. Berapa lama proses pendaftaran QR merchant yang kita daftarkan dan notifikasinya bisa dilihat di mana? Terima kasih. Nah ini dari Mas Beni di Tangerang ya. Mas Beni, jadi untuk pendaftaran QR itu, pendaftaran QR, jadi setelah kita melakukan pengisian formulir ya, melakukan pengisian formulir, di sana nanti tim kita akan melakukan verifikasi. Verifikasi data-data dan lain sebagainya ya, data-data dan sebagainya. Jika sudah approve, itu nanti akan ada masuk ke email. Nah, teman-teman nanti akan ada masuk ke email adalah untuk melakukan pembuatan password atau akun merchant. Jadi nanti teman-teman pada saat udah daftar ya, ketika nanti misalnya di approve atau di reject atau ditolak, itu akan ada notifikasi via email. Jadi pada saat di approve misalnya nanti akan ada email, kita akan kirimkan link untuk melakukan proses pembuatan akun merchantnya. Jadi di sana akan diminta untuk pembuatan password akun login ke akun merchant. Nah, tapi saat teman-teman mendapatkan email tersebut ya, itu tidak bukan berarti QR-nya sudah tergenerate. Karena QRIS ini di-generate bukan sama kita, tapi sama lembaga yang memang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia untuk melakukan proses proses generate atau pembuatan kode QR ini secara nasional. Biasanya dari sisi kita itu pada saat misalkan tanggal 1 kita melakukan pendaftaran, maka biasanya itu adalah 2 atau 3 hari prosesnya untuk melakukan generate QR. Jadi teman-teman pada saat tanggal 1 melakukan proses pendaftaran, silakan untuk melakukan pengecekan via email. Siapa tahu sudah ada notifikasi dari kita untuk melakukan pembuatan akun atau pembuatan password di akun merchantnya kita. Adapun QR-nya itu didapat dari mana sih? Nah, QR-nya itu nanti akan teman-teman dapatkan melalui email juga. Jadi pada saat sudah melakukan proses pembuatan akun merchant itu buat apa sih? Nanti teman-teman buat melihat hasil transaksi yang teman-teman lakukan. Misalnya saya sudah melakukan penjualan tanggal sekian, nilainya berapa. Nah, itu bisa dilihat di akun merchantnya teman-teman. Adapun QR-nya nanti kita akan kirimkan di hari-hari berikutnya. Biasanya sih dari kita saat ini 3 hari gitu ya, walaupun kita sampaikan 7-14 hari. Betul. Tapi pada kenyataannya prosesnya itu adalah rata-rata itu di 3 hari. Di 3 hari ya. Kecuali kalau Sabtu Minggu tidak dihitung ya, Sabtu Minggu tidak dihitung. Hari kerja. Betul, hanya di hari Jadi akun merchant kerjanya. itu berbeda dengan akun virtual office ya Pak Habib ya? Betul gitu ya. Pak, pencarian di My Community bisa input nama Pak agar kami bisa bantu mencarikan ID mitra yang lupa. Oke ya, tadi sudah kita tampung. Insya Allah nanti dalam perbaikan ke depan kita akan sertakan untuk pencarian melalui selain ID ya, bisa nama dan lain sebagainya. Untuk notifikasinya di email yang mendaftarkan atau email yang didaftarkan. Di email yang didaftarkan, Pak. Jadi kalau misalkan pada saat, nah di sini kan ada ya, untuk buka merchant, itu emailnya siapa. Nah, email inilah yang nanti akan menerima notifikasi. Gitu. Jadi di form pendaftaran, betul, di email yang didaftarkan. Jadi teman-teman nanti akan pada saat sudah daftar QR merchant, nah teman-teman silahkan pantau untuk emailnya, karena nanti akan ada notifikasi yang kita kirimkan. Nah, biasanya teman-teman pada saat kita kirim notifikasi tidak ngeh kalau ada email masuk. Nah, di situ soalnya untuk create password itu, password merchant ya, di situ ada batas waktunya. Kalau nggak salah kurang lebih 1 jam. Jadi kadang ada teman-teman yang pada saat kita kirim email, wah udah 2 jam nih, gitu kan. Jadinya di situnya expired. Nah, jika seperti itu, teman-teman bisa menghubungi kawan-kawan kita di live chat untuk minta dikirim ulang link untuk pembuatan akun merchantnya. Seperti itu. Oke. Lalu, wah ini udah nggak terasa ya, udah mau jam 3. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut aja dulu karena ini masih pembahasannya sebenarnya masih lumayan, dan teman-teman juga masih antusias kayaknya gitu ya untuk mendapatkan penjelasan ini. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut
Menu komisi dan Betul. pencapaian. Nah, di sini ada menu komisi dan pencapaian. Nah, di sini ada indeks dan rabat. Ya, ada indeks dan rabat. Nah, di sini kita bisa melihat nih, kita bisa melihat per tanggal, kemudian rabat secara internasionalnya itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Kalau ini yang ditampilkan di layar kaca ya, ditampilkan di layar kaca ini adalah data data dummy gitu ya, atau data contoh, bukan realnya yang saat ini ada di ada di VO-nya teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah data-data contoh kurang lebih seperti ini. Ada tanggal, kemudian ada rabat internasionalnya gitu ya. Di sini ada report komisi, ada sumber ujrohnya dari mana, kemudian pembayarannya, dan ada rekapitulasi komisi atau bonusnya. Di situ bisa terlihat ada KM. KM itu apa sih? Nah, teman-teman tinggal arahin aja. Tuh, tinggal arahin aja ke icon kuning yang bertuliskan I. Nah, di situ KM adalah komisi mentor, kemudian ini bonus pengembangan generasi dan lain sebagainya. Selain itu Pak Habib, di report komisi ini kita juga bisa melihat detail dari setiap bonus yang kita dapatkan. Contohnya ini komisi mentor. Nah, kita kan ingin tahu komisi mentor ini dari mitra yang mana nih. Gitu. Nah, ini nanti ada detailnya. Sumbernya dari ID mana, ini ada detailnya di sini. Ini di VO yang nanti yang baru atau sekarang udah live? Sekarang sudah live. Oh, sekarang udah live ya. Jadi teman-teman bisa dilihat juga ya. Tadi penjelasannya seperti itu. Oke, kemudian ini report komisi ya. Kemudian pembayarannya itu kapan dan tanggal berapa. Nah, kemudian di situ ada saku komisi. Nah, ada saku komisi di sini. Ada saku komisi, artinya komisi kita tuh ada tempat penampungannya. Nah, di situ teman-teman silahkan bisa untuk melakukan withdraw gitu ya, atau penarikan ke akun Imani. Saat ini sementara ke akun Imani ya, ke akun Imani, kemudian nanti tinggal di withdraw, tinggal dimasukin aja nomor handphone yang terdaftar di Imaninya tersebut ya. Gitu. Dan tentunya harus sudah di linkage tadi ya. Betul. Nah, ini kaitannya dengan linkage ya. Betul. Kaitannya dengan linkage, jadi tadi teman-teman pentingnya linkage itu di sini. Pada saat teman-teman belum melakukan linkage, maka belum bisa melakukan withdraw Imaniar ya. Betul. Tuh, jadi ini harus dilakukan linkage juga gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada menu pencapaian. Menu pencapaian di sini ada dua submenu, ada reward reguler dan reward promo gold expander ya. Reward reguler ini sekarang di sini sudah bisa lihat detail cabang mana yang mendapatkan reward. Betul. Seperti itu Pak Habib. Selain itu juga kita bisa melihat progres dari tiap LJS-nya. Ya. Jadi tentunya mitra-mitra semua bisa langsung melihat cabang mana saja yang skornya sudah mendekati untuk mencapai reward gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bawah menu pencapaian ada apa lagi, Re? Promo Gold Expander. Nah, ini yang Gold Expander. Betul. Sama ya, di sini juga di Gold Expander ini teman-teman nanti bisa melihat gitu kan progresnya untuk ID saya tuh udah sampai mana gitu ya. Kemudian belanja pribadinya udah dilakukan apa belum nih. Jangan sampai kita kelewatan nih. Teman-teman atau mitra-mitra di bawah kita itu sudah melakukan pembelanjaan Gold Expander sedangkan kitanya tidak. Betul. Kan sayang karena untuk poin GX ini akan dihitung ya setelah kita melakukan pembelian paket GX. Betul, atau setelah kita melakukan pembelian produk Gold Expander ini. Jadi jangan sampai keduluan sama mitra-mitra kita nih gitu kan. Jadi pastikan bahwa saat ini kita sudah terdaftar di program Gold Expander. Betul. Menu selanjutnya keluar. Nah, itu untuk logout ya, itu untuk logout gitu. Jadi teman-teman nggak kerasa ya sebenarnya penjelasan kita ini tadi kita proyeksikan 1 jam, tapi ternyata ini sebetulnya 1 jam kurang gitu. Jadi masih banyak sekali istilahnya tadi kita sudah bahas secara garis besarnya fitur-fiturnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Namun juga ini menjadi catatan kayaknya kita nanti harus ada pertemuan selanjutnya gitu ya, untuk membahas lebih detail per menu per menu membahas lebih detail dan kemudian kita bisa diskusikan ke teman-teman.
tadi ada yang sempat bertanya untuk pembelian produk itu sebaiknya dalam bentuk fisik atau dalam bentuk voucher, gitu ya. Ada bertanya seperti itu. Nah, sebetulnya itu kan tergantung dari kebutuhannya kita, gitu ya. Untuk misalnya gini, misalnya contohnya, wah saya ini untuk stok gitu ya. Untuk stok bukan untuk saya gunakan dulu misalnya, ya sebaiknya itu beli dalam bentuk voucher. Dan nanti voucher itu bisa diklaim ketika produknya akan digunakan. Voucher itu bisa diklaim. Nah, klaimnya ini kan bisa pertama kita ya udah saya klaim vouchernya aja gitu ya, atau saya klaim produknya. Artinya pada saat saya klaim produknya, nah itu vouchernya itu kan sebetulnya skornya, maksud saya skornya itu bisa kita pilih nih. Apakah produknya untuk pribadi dan skornya juga untuk pribadi, atau produknya untuk saya pribadi tapi skornya untuk orang lain. Itu bisa. Dan bisa sebaliknya. Betul, bisa skornya sebaliknya. Untuk kita pribadi dan produknya untuk orang lain. Makanya tadi di menu pembelanjaan itu ya, di menu skor itu ada produk atau history yang produk-produk non-skor. Artinya, itu produk-produk non-skor itu adalah produk-produk yang skornya itu udah kita klaim. Betul. Nah, tapi ini harus diperhatikan juga nih. Pada saat saya atau kita ini mau klaim skor ya, misalnya saya punya stok voucher nih yang belum kita klaim. Betul. Kalau saat itu kita melakukan klaim produk, maka otomatis vouchernya pun terklaim kan? Betul, Pak. Betul. Nah, tapi kalau niat kita saya mau klaim untuk skornya aja ya, lakukan aja di situ nanti klaim skor, jangan klaim produk. Karena kalau klaim produk itu artinya bahwa kita itu akan mengklaim produk sama skornya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa transfer produk itu bisa buat diri sendiri, bisa juga produknya untuk orang lain. Contoh, saya misalnya beli Viagra gitu ya, skornya sekian, ya udah skornya buat saya, tapi Viagra ini ada yang butuh, ya udah saya tinggal kasihin aja. Tapi pada saat yang saya transfer produknya itu sudah tidak ada skornya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu ya, yang harus kita perhatikan. Nah, terus kemudian nih ada lagi yang izin bertanya Pak, masalah rabat kalau kita melakukan pembelian produk kan dapat rabat. Pertanyaannya, pembagian rabat hanya untuk diri sendiri atau bagaimana sistem pembagiannya Pak? Nah, jadi rabat itu kan makanya di sana itu nanti ada tertulis rabat internasional gitu ya. Betul. Artinya dari setiap produk yang kita beli itu kan ada rabatnya, ada skor, ada rabat. Nah, di sini contoh, ini ada rabat internasional. Artinya kenapa disebut rabat internasional? Karena kan yang belanjanya itu bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi teman-teman yang ada di Hong Kong, Malaysia, Taiwan, dan lain sebagainya juga kan sama melakukan pembelanjaan. Nah, rabat ini dikumpulkan. Jadi rabat ini tidak hanya untuk pribadi, tapi misalkan saya beli produk senilai anggaplah 400.000. Di situ tertera rabatnya, skornya misalnya 3575, kemudian rabatnya 100.000. Nah, maka rabat hari itu dijumlahkan antara rabat dari saya, dari Rere, dan dari teman-teman di hari itu, dijumlahkan rabatnya ada berapa. Nah, dari rabat itulah nanti kita hitung untuk pembayaran komisi. Dan kita akan bagikan kepada mitra-mitra yang masuk kualifikasi. Betul, yang masuk pembagian kualifikasi. Bonus di hari itu. Iya, jadi rabat itu tidak hanya untuk diri sendiri gitu ya, tapi itu akan dihitung, dijumlahkan, kemudian itu dibagikan kepada seluruh mitra-mitra yang memang memenuhi kualifikasi gitu. Ini udah jam 3 lebih, tapi kalau saya lihat ini teman-teman masih antusias, dan ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat kita bahas di sesi ini, tapi ini bisa menjadi satu masukan juga kayaknya nih untuk acara-acara selanjutnya. Mungkin kita nanti bisa kita fokuskan misalnya ke menu apa gitu ya, sehingga ini bisa mengakomodir teman-teman yang ingin bertanya atau ingin diskusi gitu ya. Betul. Ini kalau kita lihat nih, kita belum bisa membacakan dan membahas semua pertanyaan-pertanyaannya yang dari kawan-kawan ya yang disampaikan. Ini baru kita bacakan yang dari Zoom ya. Kita juga di YouTube dan Instagram dan lain sebagainya itu ada beberapa juga teman-teman yang menyaksikan juga, karena ini waktu yang memang tidak
terbatas gitu ya. Tapi di sini saya melihat insya Allah ini untuk kedepannya ya, untuk sesi tanya jawabnya ini akan coba nanti kita si durasinya mungkin diperpanjang ya. Mungkin kalau teman yang lama mungkin pernah ini ya, pernah melihat dulu ada acara yang saya isi itu adalah tanya aja. Nah, Betul. tanya aja itu adalah pertanyaannya memang dari awal sampai akhir ngebahasnya itu adalah pertanyaan aja gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan saya bacakan, kemudian di situ saya jawab. Ya, ini juga di teman-teman betul Pak, masih banyak yang belum paham betul. Nah, ini juga dari antusiasme teman-teman nih, kedepannya insya Allah coba nanti kita akan bikinkan satu acara atau satu kegiatan seperti ini, di mana di situ hanya membahas mengenai ya kita langsung tanya jawab aja. Gitu, langsung tanya jawab aja, baik yang nanti itu kita tentukan tentukan temanya, ataupun mungkin bisa jadi itu temanya bebas gitu. Betul. Jadi kita bedah betul, sampai detail ya. betul kita bedah. Jadi kalau kayak ke klinik itu berarti teman-teman di sini kan butuh konsultasi, Re. Betul. Butuh konsultasi. Kalau ini kan hari ini nih kita awali dengan kita menjabarkan membahas mengenai virtual office ya. Kemudian teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dan kita bacakan. Jadi teman-teman ini kayaknya kalau saya lihat nih perlu konsultasi gitu ya, perlu konsultasi. Jadi sudah cocok sebenarnya dengan program kita namanya Klinik Training.net. Dimana di klinik itu kan orang kita bisa bahas produk, bisa bahas bisa juga konsultasi gitu. Betul, ya. Pak. Dari mulai konsultasi kesehatan sampai konsultasi bisnis. Nah, betul. Ini jadi teman-teman, ini ya sekali lagi mohon maaf bagi teman-teman yang belum terbaca untuk pertanyaannya, dan juga mungkin tadi kita nggak sempat kita buka juga untuk interaksi langsung gitu ya, karena tadi kita menjelaskan lumayan padat, kemudian juga tadi kita sempat bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi pasti, pendaftaran merchant itu apa semua... Pak? Nah ini masih banyak juga kan teman-teman yang bertanya gitu ya, gimana Re? Jadi chat ini walaupun kita tidak dibacakan, tapi pasti akan kita collect. Iya betul. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah bertanya, tetapi memberikan masukan, tetapi belum sempat kita bacakan di sini, baik via chat maupun ya apapun, insya Allah itu akan kita kumpulkan, akan kita collect ya, kita kumpulkan untuk jadi nanti kita menjadi bahan masukan bagi kita. Oh ternyata teman-teman tuh butuh ini, butuh itu, dan itu akan menjadikan masukan-masukan yang sangat berarti buat kita. Nah, pendaftaran merchant itu apa Pak? Nah, tadi gitu ya. Ini juga mungkin ini akan menjadi satu bahan pembahasan yang khusus mungkin ya. Insya Allah nanti kita akan ada bahas merchant gitu ya. Bahas merchant itu apa sih? Kemudian bagaimana cara daftarnya, bagaimana pula cara mendapatkan uangnya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya. Insya Allah teman-teman semuanya, kawan-kawan yang menyaksikan langsung melalui Zoom maupun melalui YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, ini bukannya tidak ini gitu ya, pengennya sih kita menemani teman-teman tuh dari mulai pagi sampai sore bahkan malam gitu, hanya memang dengan keterbatasan waktu. Tapi dari sini saya bisa melihat gitu ya, melihat antusiasme teman-teman yang sangat tinggi sekali gitu ya untuk berinteraksi dengan kita.